Bara amarah Quraisy. Bagai anak angin yang bertebar, dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW lama-lama menjelma badai. Satu demi satu orang bersyahadat memeluk ajaran tauhid yang telah lama membisu di bungkam syirik. Sinar dakwah Islam tidak hanya akan memudarkan singgasana kesyirikan. Selain berhala yang tak lagi disembah, para pemuka Quraisy juga akan kehilangan otoritasnya sebagai penguasa yang ditaati. Sebab dakwah ini mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Rabb manusia. Abu Lahab dan kawan-kawan menyadari ancaman ini. Berbagai upaya mereka lakukan untuk membungkam dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari negosiasi kepada Abu Thalib, menjatuhkan wibawa dan karakter Nabi Muhammad SAW, sampai kepada tekanan fisik. Rumah Nabi bertetangga dengan Abu Lahab, bahkan rumahnya berdempetan. Istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil binti Al-Harb, memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintunya. Tetangga yang lain tak kalah jahatnya. Di antara mereka, ada yang melempari dengan isi perut domba ketika beliau sholat. Jika Nabi SAW dilempari kotoran-kotoran itu, beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya. Beliau berkata, "Wahai Banu Abdul Manaf, tetangga macam apakah yang telah berbuat sejahat ini?" Ya nafsu illam kaffari la tadza'i. Ada lagi tetangga Nabi yang bernama Uqbah bin Mu'id. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud dalam sholatnya, Uqbah melempar kotoran unta mengenai pundak beliau. Melihat hal itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya terbahak-bahak. Rasulullah SAW tetap dalam sujudnya, tidak mengangkat kepala. Sampai kemudian datanglah putrinya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, membersihkan kotoran itu dari pundak dan punggung beliau. Setelah itu, beliau mengangkat kepala sambil berdoa, "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, hukumlah Syaibah bin Rabi'ah, hukumlah Al-Walin bin Utbah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, hukumlah Uqbah bin Abu Mu'id." Orang-orang yang disebut itu seketika terkesiap. Ada perasaan khawatir menyusupi hati mereka. Mereka tahu doa kecelakaan itu diucapkan Nabi di tempat yang mustajab. Sekian waktu lamanya, akhirnya doa itu terkabulkan. Semua yang disebut Nabi SAW dalam doa tersebut mati terkapar di sebuah sumur dalam perang Badar. Bila terhadap Nabi Muhammad SAW yang memiliki kabilah dan dilindungi Abu Thalib saja, mereka berani berbuat seperti itu. Kepada orang lain yang masuk Islam, perlakuan mereka lebih biadab lagi. Apalagi kepada para budak atau mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilahnya. Kisah paling tenar yang kita dengar adalah sosok Bilal bin Rabah. Ia adalah budak Umayyah bin Khalaf. Begitu tahu Bilal masuk Islam, Umayyah mengikat lehernya. Ia menyuruh anak-anak kecil menariknya hingga ke pegunungan. Ahad, Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Terlihat jelas bekas jeratan tali itu di leher Bilal. Di tengah terik matahari, ia ditelentangkan. Atas perintah Umayyah, sebongkah batu besar ditindihkan di dadanya.
Kamu akan tetap seperti ini sampai mati, atau kamu mengingkari Muhammad. Demikian Hardik Umayyah. Namun Bilal dalam segala kelemahan fisiknya, ia hanya berucap ahadun ahad sebagai isyarat tauhid yang tetap teguh ia yakini. Sementara itu, Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Abu Jahal menyeret mereka di tengah lembah pasir yang panas membara dan menyiksa mereka di sana. Sang ayah meninggal dunia. Sementara sang ibu tewas ditikam tombak tepat di kemaluannya. Ammar yang masih hidup harus menghadapi siksaan yang tak kalah berat. Sebagian tubuhnya dibenamkan di pasir, lalu sebuah batu besar ditindihkan di atas dadanya. Dengan congkaknya, Abu Jahal berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mencaci Muhammad dan memuji Lata dan Uzza." Di tempat lain, Khabbab bin Al-Ard, budak Ummu Ammar yang masuk Islam, tak luput dari siksaan keji. Rambutnya dijambak, lalu ditarik kuat-kuat. Mereka juga melilitkan tali di lehernya, lalu menelentangkan di atas pasir dan menindihnya dengan batu. Sampai-sampai Khabbab tak mampu lagi berdiri. Di antara mereka, ada juga yang diikat di tempat penggembalan unta atau sapi. Lalu mereka dilemparkan ke padang pasir yang panas menyengat. Ada juga yang dikenakan pakaian besi, lalu ditelentangkan di tengah padang pasir yang super panas. Abu Fakihah, Zinnirah, Nahdiyah, Ummu Hubais adalah sederet nama para budak yang mendapatkan siksaan luar biasa lantaran masuk Islam. Abu Bakar yang mengetahui hal tersebut tak ragu-ragu merogoh kantongnya. Semua budak-budak muslim itu dia beli untuk kemudian ia merdekakan. Demikianlah orang-orang kafir Quraisy mensikapi dakwah Nabi Muhammad SAW, dari bujuk rayu, fitnah dan olok-olok hingga penyiksaan fisik mereka timpakan untuk meredam cahaya tauhid yang mulai bersinar. Namun Allah berkehendak lain. Ia dengan segala rencana dan kekuatannya ingin memenangkan Islam di atas semua agama dan keyakinan lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.